Lembur healing. Banyak orang, kalau bukan orang Sunda, yang salah persepsi apa itu lembur healing. Lembur itu dalam bahasa Sunda artinya kampung, desa, dan healing adalah kata saduran dari bahasa Inggris. Anak-anak zaman sekarang liburan itu namanya healing. Karena lembur healing adalah suatu konsep usaha berbasis peternakan yang terintegrasi. Jadi bukan cuma peternakan aja. Jadi saya ambil nama sebuah uh, desa terintegrasi. Oke, saya sekarang mau share uh, apa itu lembur healing. Yang banyak orang tahu saat ini hanya peternakan aja. Lembur healing, tagline The Rise of Sundaland. Dari mana asal The Rise of Sundaland? Oke, filosofi awal adalah uh, negara Indonesia ini, kita ini banyak dikenal akan diversity culture-nya, dan orang saat ini, terutama turis internasional, tahu Indonesia itu lewat Bali atau yang dua, Jawa Tengah, Jogja, karena budayanya sangat kental. Nah, sebenarnya budaya Sunda sendiri dengan Jawa bisa dibilang 11-12. Kebaya, wayang, peralatan degung, semuanya hampir sama. Nah, misi dan visinya Lembur Healing itu adalah, kalau bahasa Sundanya, nyunda kendai orang Sunda. Visinya, elevate, introduce Sundanese culture to the world, not only di Indonesia. Jadi budaya Sunda sendiri memang sekarang agak susah dicari, eh, kesenian-kesenian dan tradisinya, dan ini adalah visi Lembur Healing. Goalnya adalah menjadikan Jawa Barat, khususnya Garut, untuk menjadi international tourism destination yang saat ini alhamdulillah walaupun dalam skala kecil sudah mendatangkan uh, baru warga negara Indonesia dari seluruh dunia. Ada yang dari Belanda, Korea, Jepang, Inggris, Australia, sementara baru itu. Dan ada juga warga negara Afrika yang sedang kuliah di Indonesia, mau belajar dan menerapkan konsep peternakan lembur healing. Lembur healing dalam 2 dekade ke depan. Jadi saya memplankan lembur healing memang cuma bukan peternakan aja, tapi yang saat ini sudah berjalan adalah farm and ranch, peternakan dan pertanian, hospitality ini penginapan. Saat ini hanya ada percontohan aja fasilitas untuk teman-teman yang belajar pelatihan peternakan di lembur healing. Culinary, fashion, science, and technology, culinary. Nah, saat ini yang sudah berjalan adalah peternakan domba Garut, pertanian, supporting peternakan, pakan utama domba itu adalah hijauan, jadi kami memulai hijauan, dan ada tambahan seperti legum, kacang-kacangan yang akan kami tanam untuk supporting peternakan. Lalu integrasi dari peternakan, industri domba ini akan masuk di kuliner. Kuliner ini akan bertahap, akan ada flagship store ekowisata yang rencana akan beroperasi di Desember 2024, franchise catering olahan domba, frozen meat, franchise rumah makan olahan domba Garut. Ini semua akan bertahap mengikuti populasi peternakan domba. Hospitality, uh, kami baru beroperasi 1 tahun, tapi sudah cukup banyak yang datang ke Lembur Healing. Ada yang untuk belajar, ada yang untuk hanya sekedar ngabisin waktu. Maka berjalan dengan waktu, apalagi kalau misalkan kami sudah membuka cabang di kota-kota lain, bersampingan dengan peternakan akan ada camping ground, glamping, villa, dan resort. Lalu science and technology. Pusat menjadi pusat data statistik genetik domba Garut. Saat ini kami sudah berjalan 1 tahun, tapi kami belum pernah menemukan
satupun peternak breeding domba Garut yang berhasil membreeding, membudidayakan dari satu ekor indukan betina menghasilkan 10 generasi. Dan semuanya tercatat di sistem secara digital. Dari pakan, kesehatan, anakan, eh, treatment perawatan, semuanya tercatat. Lalu edukasi ini adalah goal yang jangka panjang dan tujuannya untuk mensupport semua bisnis lembur healing. Nah, pusat yang pertama yang sudah berjalan adalah sekarang pusat pelatihan peternakan domba. Kami mengadakan pelatihan gratis, tidak dipungut biaya, ada biaya tapi hanya untuk kebutuhan pribadi seperti makanan dan penginapan. Berjalannya dengan waktu, dalam beberapa tahun ke depan, kami akan melaunching short course di mana saat ini peserta pelatihan di Lembur Healing banyak yang kesulitan mencari tenaga kerja. Sehingga kami berencana menghasilkan tenaga-tenaga kerja untuk disalurkan ke calon-calon pengusaha peternakan. Uh, dan mungkin ini dalam waktu jangka panjang, target saya 10 tahun dari sekarang, 2034, bisa mencapai jadi lembaga pendidikan strata 1. Uh, kondisi uh, kondisi institusi pendidikan saat ini, S1 peternakan itu general, sehingga para lulusan S1 peternakan hampir tidak ada yang menguasai secara spesifik, diajarkan secara keseluruhan. Nah, saya sendiri akan berencana mendirikan peternakan khusus ruminansia, peternakan kambing dan domba. Karena ini tujuannya juga untuk mensupport ketahanan pangan nasional, perekonomian lokal, bahkan sampai nasional, dan menciptakan sumber daya manusia yang ketika lulus kuliah tapi bisa berdiri sendiri membangun usaha. Metode pembelajaran pun semuanya akan berbeda dari institusi pendidikan yang sekarang mungkin ada seperti Ciputra atau UPH yang basisnya langsung ke bisnis. Kedokteran hewan, ruminansia, karena saat ini pun saya jujur agak kesulitan dalam kesehatan ini, kesehatan ternak domba sangat jarang yang menguasai ruminansia. Industri pengolahan pangan, turunan-turunan dari peternakan dan pertanian, tata boga, dan perhotelan hospitality. Lalu ketika populasi Santi sudah tercapai cukup banyak, saya akan mendirikan ini turunan dari peternakan juga, kulit domba. Akan ada di dompet, tas, ikat pinggang, dan jaket kulit. Lembur Healing adalah ini startup domba Garut pertama dengan semuanya anak-anak muda di bawah 25 tahun. Dengan menerapkan sistem animal welfare, saya menerapkan sistem semua peternakan ini nggak sendiri, karena background saya bukan peternakan dan waktu itu saya masih sendiri. Saya belajar dari Ibu Vita Krisnadewi, sekarang udah insinyur, uh, yang menjadikan sebagai peternakan domba Garut korporasi pertama yang menerapkan sistem animal welfare. Sistem animal welfare dalam artian memuliakan ternak, tujuannya untuk kesehatan dan menekan angka mortalitas kematian. Visi dalam peternakan kami menjadi peternakan kambing dan domba nomor 1 di Indonesia dengan sistem peternakan animal welfare dengan ilmu dasar peternakan dengan digitalisasi. Yang dimaksud adalah menggabungkan ilmu dasar peternakan, manajer-manajer di Lembur Healing itu S1 peternakan. Jadi untuk mengurus ternak, pakan semuanya ada hitungan. Kalau misalkan saya tanya ke penduduk lokal kampung, takaran pakan setiap hari mereka nggak tahu. Dan ini ada dipelajari di S1 peternakan.
Misi building for impact, breeding itu jangka panjang, dan sebenarnya semua orang kalau ditanya nanti udah tua mau apa, maunya pulang kampung, pengen punya ternak, tapi mereka bingung mau belajar di mana. Bridging knowledge for all Indonesian breeder, minimnya pengetahuan para peternak kambing dan domba di Indonesia menyebabkan lambatnya perkembangan populasi kambing dan domba. Boleh Google aja populasi kambing dan domba, lalu bandingkan dengan populasi penduduk di Indonesia. Jadi itu yang menyebabkan daging kambing dan domba nggak ada di pasaran. Nah, Lembur Healing juga mempersiapkan mahasiswa S1, S2 untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peternak-peternak Indonesia. Jadi saya menerima seluruh mahasiswa peternakan kedokteran hewan untuk melakukan entah itu tugas akhir, skripsi, atau penelitian yang tujuannya untuk meneliti dan ilmunya ini nggak mandek di kampus aja, tapi saya share ke seluruh peserta-peserta pelatihan. Influencing Young Generation, lebih dari 50% pelaku breeding di Indonesia saat ini 50 tahun ke atas, dan anak-anak muda sekarang ini agak sungkan, nggak mau, masih ada yang menganggap bisnis peternakan itu bisnis yang kurang menjanjikan. Faktornya banyak, ada bisnis digital, dan sebenarnya dari peternakan pun bisa masuk merambah ke bisnis digital. Nah, lalu salam, background saya dari tahun 2000 sampai 2015 kerja di korporasi, fashion, lifestyle, pernah ngepalain 5 negara sekaligus. 2016 saya terjun jadi brand consultant, nanganin banyak perusahaan, ada belasan, mungkin di atas 20, dan ada juga yang sudah berhasil jadi startup besar. Ini adalah partner saya di peternakan, mantan first class asisten Garuda Indonesia, dan ini Doni Hermansyah, tim saya dari sebelum opening, dari tanah masih kosong, S1 peternakan dari Universitas Garut, lulusan terbaik. Oke, Lembur Healing sendiri termasuk saya untuk memulai bisnis terbentur dengan permodalan. Jadi saya membuka sistem kemitraan. Kemitraan ini sebenarnya sistem tradisional nengah atau ngagaduh yang dimodernisasi bertujuan akan hasil yang lebih maksimal. Digitalisasi peternakan. Kepercayaan adalah poin utama dalam bisnis, terutama sistem crowdfunding. Pelaporan digital, maka para investor kemitraan bisa mengakses perkembangan ternak kapanpun. Kami mencatat seluruh aktivitas ternak, bahkan sampai ngasih pakan setiap hari, ada sakit, ada apa, semua tercatat di sistem digital. Dan ini pun jika kami berjalan selama 10 tahun, maka peternak baru manapun yang membutuhkan data, misalkan penyakit apa aja yang biasa muncul di peternakan, obatnya apa aja, berapa lama, angka mortalitas, jumlah anakan, semua tercatat di sistem yang Lembur Healing buat. Menargetkan 20.000 populasi, ini 20.000 populasi memang cukup tinggi, tapi kami mencapainya menargetkan dalam periode 5-6 tahun ke depan. Membreedingkan 150 ekor indukan betina dari 1 ekor indukan. Ini adalah skema yang seharusnya bisa berjalan. Domba Garut itu 1 tahun siklusnya beranak 2 kali. Dan ini yang kami lakukan dengan cara tidak menjual anakan betina. Semua anakan betina yang memenuhi kualifikasi sebagai indukan, kami jadikan indukan lagi dengan menambah kandang dan menambah lahan pakan, tentunya juga menambah tenaga kerja. Dan ini adalah sistem pencatatan digital kami, ada di app dan app lemburhealing.com. Saat ini sistem ini banyak diminati oleh para peternak. Dalam beberapa waktu
saya akan meluncurkan sebuah sistem yang bisa membantu seluruh peternak untuk mencatat. Karena pentingnya pencatatan untuk di sistem peternakan, eh, tanpa catatan kemungkinan kemungkinan besar kegagalan itu cukup tinggi. Contohnya reproduksi. Reproduksi dalam artian untuk menghasilkan 1 tahun 2 kali itu domba perlu dicatat eh, estrus atau birahinya kapan. Kalau misalkan estrus birahi tanggal 1 Januari, maka harus dikawinkan. Itu ada catatannya. Dan saat ini hampir seluruh peternak di Indonesia tidak punya catatan atau bahkan manual. Dan yang saya temui tidak dicatat sama sekali. Kawin tanggal 1 Januari, nah itu dari tanggal 1 Januari harus dilihat perkembangannya 40 hari setelah eh, kawin. Apakah berhasil bunting atau enggak. Kalau di kami ada alat tes deteksi kebuntingan, tapi kalau nggak ada, itu memang harus nunggu 2 sampai 3 bulan. Dan itu yang biasa menyebabkan terlambatnya sistem reproduksi. Lalu setelah melahirkan, itu kalau bisa dicatat juga lahir tanggal berapa, anakannya berapa, jantan betinanya, yang mana nanti itu akan keluar statistik yang benar-benar valid, tercatat datanya, misalkan dari 100 indukan domba betina, rata-rata melahirkan berapa. Di Lembur Riling saat ini 1 ekor sampai 5 ekor. Nah, setelah itu, setelah melahirkan, eh, 2 bulan atau 45 hari setelah melahirkan, kalau misalkan mau reproduksinya 1 tahun 2 kali, itu harus dikawinkan. Jadi, let's say 1 Januari eh, dikawinkan, 5 bulan kemudian, misalkan 5 bulan exact itu sampai bulan Mei, tanggal 1 Juni melahirkan, maka di pertengahan Juli itu sudah bisa dikawinkan. Nah, saat ini semua peternakan tidak punya catatan ini. Go Green Project, peternakan domba merupakan banyak menggaungkan para pencinta lingkungan berternak sapi itu merusak lingkungan. Ada benarnya karena kotoran sapi agak susah diolah, kotoran padat dan cairnya. Tetapi kotoran domba itu kotoran padat dan cairnya, terutama sistem kandang di Lembur Healing merupakan sistem kandang terkoleksi yang sudah memisahkan kotoran padat dan cair, sehingga kotoran padat dan cairnya bisa bisa digunakan untuk pertanian. Lalu lahan pakan yang ditanam adalah berjenis rumput yang sifatnya mengikat tanah. Mengikat tanah dalam artian beda dengan lahan perkebunan sayur yang sayur itu akarnya tidak mengikat tanah, jadi banyak terjadi erosi, longsor, banjir. Salah satunya juga dengan eh, meningkatnya lahan perkebunan di daerah yang dekat dengan perkotaan. Sementara kalau misalkan lahan pakan untuk ternak domba itu eh, kurang lebih bisa menyelamatkan alam dan lingkungan. Selain rumput-rumput yang ditanam, juga diperlukan pepohonan seperti kaliandra, lamtoro, kelor, diperlukan pohon yang banyak untuk pakan. Sehingga makin banyak peternakan domba, makin besar lahan pakan, itu juga membantu untuk kestabilan alam. Lalu di Lembur Healing sendiri kami hampir tidak menggunakan produk-produk yang berbahan deterjen, tapi semuanya ramah lingkungan. Sekian perkenalan Lembur Healing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.